Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Marfanizar. Dan pada kesempatan kali ini, pada teori eh, mata kuliah pengantar dasar matematika, tepatnya pada pertemuan keempat, kita akan membahas sub pokok bahasan, yaitu teori himpunan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa itu logika, pengantar logikanya ya, teori-teori berlogika, sekarang kita akan membahas tentang apa itu himpunan dan bagaimana seluk-beluk himpunan. Materi ini sudah sempat kalian dapat di bangku SMA, tetapi pada pertemuan kali ini kita akan lebih memperdalam tentang himpunan, operasi, dan lain-lain. Kita langsung masuk ke pengantar yang pertama. Jadi ini, orang yang pertama kali terkenal dengan materi himpunan yang memperkenalkan tentang himpunan, yaitu George Cantor, 1845 sampai 1918, meninggal pada tahun 1918. Dan orang ini menyepakati bahwa definisi himpunan ini dipakai di beberapa buku, hampir semua buku menggunakan definisi ini, meskipun menggunakan redaksi yang berbeda-beda, tetapi intinya itu sama. Himpunan itu didefinisikan sebagai kumpulan objek yang didefinisikan secara jelas. Ingat ya, ada dua poin utamanya, kumpulan objek yang didefinisikan secara jelas. Jadi kumpulan objek, dan ini sangat penting, jangan dihilangkan, didefinisikan secara jelas. Kemudian ada definisi elemen yang perlu kalian pahami dalam mata kuliah pengantar dasar matematika ini, tepatnya pada pertemuan keempat ini. Ada juga selain definisi himpunan, definisi elemen. Elemen itu sama dengan objek. Jadi objek atau anggota dari suatu himpunan. Kalau himpunan itu kan kumpulan. Kalau elemen itu anggota dari kumpulan tersebut. Kayak gitu ya. Sudah bisa bedakan dan mengkaitkan mana dari himpunan, mana itu elemen. Kalau himpunan itu kumpulannya, kalau elemen itu anggota-anggotanya. Kayak gitu ya. Sekarang agar lebih jelas kita langsung masuk ke contoh. Ini saya kasih contoh dan bukan contoh. Silahkan kalian tebak. Yang pertama, ini contoh atau bukan contoh? Kumpulan mahasiswa cantik. Ingat ya, di sini ada tulisan kumpulan mahasiswa cantik. Kalian kaitkan dengan definisi himpunan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Himpunan adalah kumpulan objek yang didefinisikan secara jelas. Kumpulan mahasiswa cantik masuk himpunan nggak kira-kira? 3, 2, 1, ya waktunya habis. Selamat betul bagi kalian yang memilih bahwa contoh yang pertama, kumpulan mahasiswa cantik itu bukan merupakan himpunan. Loh Pak, kenapa? Kan itu merupakan suatu kumpulan. Jelas juga itu, kumpulannya itu hanya mahasiswa yang cantik saja. Bukan dosen yang cantik misalnya. Tetapi ada pada lingkup mahasiswa yang cantik. Oke, mahasiswanya itu jelas. Tetapi kata cantiknya di sini masih belum jelas. Mahasiswa itu masih agak tidak jelas juga. Kenapa? Karena mahasiswa di mana, kayak gitu ya. Kalau misalnya di sini mengatakan semua mahasiswa, oke, sekarang mahasiswanya menjadi jelas. Tetapi cantiknya bagaimana? Kriteria cantik itu seperti apa? Dia itu si A cantik enggak? Si B cantik enggak? Oh, si A itu cantik menurut saya. Dengan si B, menurut si B, si A itu kurang cantik. Jadi ini menjadi ketidakjelasan. Karena apa? Karena ada sifat yang namanya sifat relatif. Dia menurut saya masuk pada kumpulan ini, tetapi dia menurut si B itu tidak masuk pada himpunan ini. Kumpulan ini maksudnya. Jadi, karena tidak didefinisikan secara jelas, relatif kayak gitu ya. Cantik itu kan relatif. Karena seperti itu, maka kumpulan mahasiswa cantik bukan merupakan himpunan. Alasannya apa? Tidak didefinisikan secara jelas. Bisa ya ditangkap ya? Saya kira mudah, nggak ada masalah. Yang kedua, silakan ini contoh atau bukan contoh dari definisi himpunan. Kumpulan mahasiswa ber-IPK lebih dari 3. Pak, saya ini ngomong mahasiswa karena lingkupnya luas. Oke, nggak masalah. Berarti lingkupnya luas karena kita bicara mahasiswa. Tetapi yang ini adalah contoh dari himpunan. Kenapa demikian? Jelas ya. Di sini kumpulan objeknya apa? Mahasiswa. Terus IPK-nya lebih dari 3. Ini jelas, patokannya jelas, bukan unsur relatif lagi. Dia 3, IPK-nya 3, tidak masuk dalam kumpulan ini. Kenapa?
Karena di sini sudah dijelaskan IPK-nya lebih dari 3. Jadi ini nggak bisa relatif lagi. 3,001 karena lebih dari 3, meskipun lebihnya 0,001, maka dia masuk pada kumpulan ini. Kumpulan mahasiswa ber-IPK masuk dalam himpunan ini. Karena dia termasuk himpunan yang nomor 2 ya. Pak, dia itu 2,9999998. Apakah dia masuk pada himpunan, Pak? Maaf, apakah dia masuk pada himpunan ini? Tidak, karena di sini sudah jelas sekali didefinisikan secara jelas yang masuk pada kumpulan ini hanya mahasiswa yang IPK-nya lebih dari 3. Kalau 2,9999 tidak masuk, 3 pun itu tidak masuk karena di sini sudah jelas IPK-nya lebih dari 3. Itu ya, saya rasa mudah. Kita lanjut. Kumpulan hewan berkaki 4. Bagaimana? Ini himpunan atau bukan? Ya, ini adalah contoh himpunan. Kenapa? Jelas definisinya. Berkaki 4. Kalau nggak ada kakinya, kalau nggak berkaki 4, berarti tidak pada himpunan ini. Misalnya, contoh elemen pada himpunan ini. Kita sudah nyangkut-pautkan dengan elemen ya. Elemen itu kan anggota. Contoh elemen pada himpunan kumpulan hewan berkaki 4 apa? Sapi. Sapi itu kan hewan berkaki 4. Loh, Pak, tapi ada sapi cacat yang kakinya itu cuma 3 misalkan. Kita pada himpunan hanya berbicara yang umum. Kalau yang cacat itu kan kasus-kasus tertentu. Ada gangguan di sana. Ya, ada gangguan. Jadi kita tidak membahas itu. Kita yang membahas yang secara umum. Gitu ya. Jadi kumpulan hewan berkaki 4 itu masih termasuk himpunan. Lanjut. Kumpulan hewan berkaki 1. Himpunan enggak? Ada nggak hewan yang berkaki 1? Ada, Pak. Saya pernah lihat ayam berkaki 1. Di mana? Itu di film Pokemon. Oke. Kita berbicara tentang dunia nyata ya. Ada nggak hewan yang berkaki 1? Nggak ada ya. Kalau gitu, kira-kira contoh yang keempat ini himpunan atau bukan himpunan ya? Contoh yang keempat ini merupakan himpunan ya. Meskipun tidak ada anggotanya, tetapi di sini sudah ada kumpulan dan kemudian didefinisikan secara jelas. Ya, ini kumpulannya itu beranggotakan hewan berkaki 1. Meskipun tidak ada anggotanya, tetapi didefinisikan secara jelas. Hewan berkaki 1. Kayak gitu ya. Meskipun tidak ada anggotanya. Nanti kita bahas, itu namanya himpunan kosong. Namanya ya. Tidak ada anggotanya, tetapi itu himpunan. Kenapa? Karena didefinisikan secara jelas. Poin utamanya di situ kalau himpunan. Jelas nggak pendefinisiannya? Kayak gitu ya. Jadi contoh yang keempat itu termasuk himpunan. Karena didefinisikan secara jelas, meskipun tidak ada anggotanya. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir. Kumpulan manusia berusia lebih dari 1000 tahun. Himpunan bukan? Ya, contoh kelima itu juga termasuk himpunan. Meskipun tidak ada manusia yang hidup lebih dari 1000 tahun. Kasusnya sama dengan contoh keempat. Ya, meskipun tidak ada anggotanya, tetapi didefinisikan secara jelas. Gitu ya, kumpulan objek yang didefinisikan secara jelas. Meskipun objeknya itu nggak ada, nggak masalah. Yang penting kumpulan dan didefinisikan secara jelas. Kayak gitu ya. Itu namanya himpunan kosong. Oke, kita lanjut ke subbab berikutnya, yaitu tentang notasi himpunan. Bagaimana sih kita menuliskan himpunan? Kalau barusan kan kita baru belajar tentang contoh dan bukan contoh saja. Sekarang kita akan belajar tentang menuliskan himpunan tersebut. Himpunan dituliskan dengan huruf besar. Itu kesepakatannya. Ada 3 cara untuk mendefinisikan atau menuliskan suatu himpunan. Yang pertama, caranya adalah mendaftar. Mendaftar itu bagaimana, Pak, contohnya? Ini. Misalnya P. P adalah suatu himpunan. Gitu bacanya ya. P itu menyimbolkan suatu himpunan. Ini huruf besar ya. Jadi membacanya, P adalah suatu himpunan yang beranggotakan atau berelemen A, I, U, E, O. Kayak gitu ya. Yang kedua, Q. Q adalah suatu himpunan yang anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, dan seterusnya. Kayak gitu. Itu namanya cara mendaftar. Oke? Kalian bisa menuliskan himpunan dengan teknik seperti itu. Itu cara pertama. Saya kira nggak ada masalah. Cara yang kedua adalah mendeskripsikan. Jadi menarasikan, kayak gitu ya. Kita buat yang ini, kita buat atau kita tuliskan menjadi menggunakan cara mendeskripsikan. Pertama ini, A, I, U, E, O. Ketika kita buat atau kita tuliskan menggunakan cara mendeskripsikan, maka himpunan P sama dengan A, I, U, E, O ini menjadi kayak gini menuliskannya. P adalah suatu himpunan huruf vokal. Kayak gitu, selesai. Itu cara mendeskripsikan namanya. Himpunan huruf vokal itu apa? Ya, A, I, U, E, O. Sama aja kan dengan ini? Gitu. Jadi sama-sama P ya. Cuma cara menuliskannya yang berbeda. Satunya mendaftar, satunya mendeskripsikan. Sama yang ini, Ki. Ki, himpunan bilangan asli yang genap. Sama kan? Bilangan asli dimulai dari 1. Tetapi ada kata-kata di sini yang genap. Berarti 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Nggak ada masalah. Sekarang ada 3, atau cara ketiga, yaitu notasi matematis. Ini yang sering kita pakai nanti. Meskipun cara mendaftar juga banyak dipakai, tetapi ini poin utamanya adalah pengantar dasar matematika. Caranya seperti ini, kita sama ya, akan menggunakan ini. Kita buat notasi matematis. P yang tadinya A, I, U, E, O itu ketika dinotasi atau dibuat notasi matematis itu jadinya kayak gini. Bacanya sama, P adalah suatu himpunan X yang anggotanya X gitu ya. Sekali lagi tak ulangi, P adalah suatu himpunan yang anggotanya itu X sedemikian sehingga thread ini, garis lurus ini bacanya sedemikian sehingga atau sedemikian hingga X adalah huruf vokal. Kayak gitu ya. X adalah huruf vokal. Itu cara notasi matematis. Kalau yang I, gimana Pak kalau Q dibuat notasi matematis? Gampang. Q adalah suatu himpunan yang anggotanya adalah A, sedemikian sehingga A itu sama dengan 2K, K elemen N. Apa maksud K elemen N? K elemen N. N itu kan bilangan asli, ya nggak? N yang ada di sini itu kan bilangan asli. Bilangan asli itu mulai berapa sih? Mulai 1. Oke, kalau gitu K-nya itu bisa berjalan mulai 1. Coba K-nya diganti 1, berarti berapa? 2 kali 1, berarti A-nya sama dengan 2. Oke, coba lihat ini ada 2. Sekarang K, bilangan asli setelah 1 berapa? 2. 2 kali 2, 4. Oh, berarti A-nya 4. Habis 2, 4. Gitu ya. K selanjutnya 3. 2 kali 3, 6. A-nya 6. Kayak gitu, seterusnya. Kayak gitu ya. Itu cara menuliskan himpunan dengan cara notasi matematis. Saya kira perlu latihan yang lebih dalam untuk menuliskan himpunan pada notasi matematis. Jadi mendaftar dibuat ke dalam notasi matematis itu perlu latihan. Latihannya di mana? Latihan menemukan pola namanya ya. Ini 2, 4, 6, 8, 10 itu kan polanya 2K. Kayak gitu ya, atau bilangan genap. Saya rasa nggak ada masalah. Kita masuk ke poin berikutnya, yakni macam-macam himpunan. Ada berapa banyak sih macam himpunan? Nah ini, macam-macam himpunan yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan pertama kali tadi pada contoh dan bukan contoh, ada yang namanya himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong itu disimbolkan seperti ini loh ya. Kurung kurawal langsung tutup. Ya, buka kurung kurawal langsung tutup kurung kurawal. Atau kayak gini, 0 kemudian dicoret kayak gini. Ini dan ini itu sama. Kalian bacanya adalah himpunan kosong, kayak gitu. Apa definisinya? Himpunan kosong adalah ini, himpunan yang tidak memiliki anggota. Sekali lagi, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya ini, yang tadi, himpunan binatang berkaki 1. Kan nggak ada itu. Apa ya binatang berkaki 1? Nggak ada. Nah, yang seperti ini namanya himpunan kosong. Anggotanya kosong. Kosong loh ya, bedakan di sini kosong dengan 0. Ketika kita berbicara tentang kehidupan sehari-hari, menyebut kuantitas, kosong dan 0 itu sama. Ketika kita menyebut kuantitas tok loh ya, tetapi ketika kita bicara tentang himpunan, berbeda. Kosong dan 0 itu dua hal yang berbeda. Kosong itu tidak ada, kalau 0 itu ada. Berapa? 0. Kayak gitu ya, bedakan itu. Soalnya 0 itu bisa jadi anggota himpunan. Tapi kalau misalnya kosong, berarti nggak ada anggotanya. Maaf, nggak ada anggotanya. Kayak gitu ya. Bisa dipahami? Misalkan,
A adalah bilangan bulat yang tidak positif dan tidak negatif. Ada isinya enggak? Ada. Isinya berapa? 0. Berarti anggotanya ada berapa? Ada 1. Kayak gitu ya. Anggotanya ada 1 apa? 0. Kayak gitu. Berarti itu bukan himpunan kosong. Yang namanya himpunan kosong seperti ini. Himpunan binatang berkaki 1 sama sekali tidak punya anggota. Itu kosong namanya. Bedakan antara kosong dan 0. Kita lanjut. Macam-macam himpunan yang kedua. Oh maaf, ini ada tulisan lagi. Oh yang barusan ya. P sama dengan buka kurung 0. Ini bukan himpunan kosong. Itu saya coret ya. Ini bukan himpunan kosong. Penegasan yang barusan saya jelaskan. Jadi bedakan, yang seperti ini bukan himpunan kosong. Tetapi himpunan yang memiliki anggota. Anggotanya berapa? Ya 0 ini anggotanya, cuma 1. Gitu ya. Oke, selanjutnya himpunan semesta. Biasa dilambangkan dengan S. Semesta. Kalau Inggris itu melambangkannya dengan U. Oke, apa maksudnya? Himpunan semesta adalah himpunan yang memiliki anggota semua objek yang sedang dibicarakan. Gitu ya. Contohnya Pak, contohnya ini. Ketika kita membahas ada suatu himpunan K, K-nya itu himpunan yang terdiri dari A dan I. Sedangkan L itu himpunan juga terdiri dari U dan E. Sedangkan M adalah himpunan juga yang terdiri dari satu anggotanya, yaitu O. Maka, dalam topik ini, himpunan semestanya adalah huruf vokal. Kayak gitu ya. X sedemikian hingga X adalah huruf vokal. Kenapa? Karena S itu merupakan himpunan yang anggotanya merupakan semesta atau semua objek yang sedang dibicarakan. Yang sedang dibicarakan kan ini, A, I, U, E, O. Maka semestanya adalah ya A, I, U, E, O itu semua. Atau ketika kita menuliskan dalam bentuk notasi matematis, kita tuliskan kayak gini. S sama dengan X sedemikian hingga X adalah huruf vokal. Kayak gitu ya. Oke, itu himpunan semesta. Selanjutnya ada yang namanya himpunan berhingga atau finite. Himpunan berhingga atau finite didefinisikan begini. Himpunan yang banyak anggota-anggota berbedanya itu tertentu atau bisa membilang. Kita bisa membilang dan akan berakhir. Kayak gitu ya. Anggota-anggota berbeda. Jadi kalau misalnya ada dalam satu himpunan, kok ada dua anggota yang sama, duanya ditulis 2 kali, atau misalnya ini, A-nya ditulis 3 kali misalnya, itu tetap dihitung satu elemen atau satu objek. Kayak gitu ya. Jangan dihitung 2 kali, karena objeknya sama. Kayak gitu ya. Jadi, kembali ke sini, himpunan berhingga atau finite. Himpunan yang banyak anggota-anggota berbedanya itu tertentu. Kita bisa membilang dan akan berakhir. Contohnya seperti apa? Himpunan kosong. Himpunan kosong kan tertentu itu berarti. Berhingga. Berapa? Kita bisa membilang nggak? Berapa akan berakhir? Berapa? Ya kosong. Belum dimulai, sudah berakhir. Kayak kisah cintanya siapa itu? Gitu ya. Himpunan kosong contohnya. Kemudian ini, himpunan yang memiliki anggota sebanyak N. Misalkan, himpunan bilangan asli kurang dari 10. Himpunan bilangan asli kurang dari 10. Termasuk himpunan berhingga atau bukan? Himpunan bilangan asli kurang dari 10. Himpunan bilangan asli kurang dari 10 kan berarti 9, 8, 7, atau ketika kita mengurutkan mulai dari yang terkecil ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita bisa membilang ini. Kita bisa membilang dan berhenti dan berakhir. Berarti dia termasuk himpunan berhingga atau finite namanya, himpunan finite. Itu ya. Nggak ada masalah, kita lanjut. Himpunan tidak berhingga. Ini mudah definisinya. Himpunan tidak berhingga atau infinite adalah himpunan yang tidak finite. Mudah kan? Berarti kalau dia tidak termasuk pada ini, berarti dia infinite. Mudah sekali. Misalkan. Himpunan bilangan real, misalkan. Himpunan bilangan real ya, antara 1 sampai 5. Ingat ya, himpunan bilangan real antara 1 sampai 5. Oh Pak, itu itu himpunan berhingga, soalnya kan ada hingganya itu, mulai 1 sampai 5, bilangan real. Berarti kan ya, 1, 2, 3, 4, 5, kalau tandanya sama dengan ya. Kalau tandanya nggak ada sama dengan, berarti ya 2, 3, 4, gitu kan. Ingat, kita bicara tentang bilangan real.
Antara 1 dan 2 itu kan ada bilangnya. Berapa? 0,00001. Atau anggaplah 0,1 kayak gitu aja. Oke, paham ya? Antara 0 dan 1 ada bilangan 0,1 karena kita berbicara tentang bilangan real. Bilangan real. Tetapi Pak, antara 0 dengan 0,1 kalau kalian cek, antara 0 dengan 0,1 itu ada bilangan lain. Berapa? 0,05. Antara 0 dengan 0,05 itu ada bilangan lain, Pak. Selalu ada bilangan lain di antara dua bilangan itu. Orang ketiga lah istilahnya. Bucin sekali kalian ya. Jadi antara dua bilangan itu selalu ada bilangan lain. Itu kalau bilangan real. Ya. Jadi kita nggak bisa membilang setelah 0 berapa? 0,0001? Kemudian? Oh enggak Pak, itu masih ada lagi bilangan yang lebih kecil daripada 0,001. Berapa? Ya 0,00001. Kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa membilang. Karena yang tidak bisa dibilang seperti itu dan nggak akan bisa berakhir, itu disebut infinite. Karena dia tidak finite. Selesai. Itu macam-macam himpunan. Contohnya ini yang barusan ya. Himpunan S adalah suatu himpunan bilangan real antara 0 sampai 1. Contohnya seperti yang saya barusan ucapkan, antara dua bilangan selalu ada bilangan lain. Kalau kita berbicara tentang bilangan real. Itu ya. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang bilangan real. Oke, kita lanjutkan relasi antar himpunan. Ini ada beberapa. Oke, yang pertama, himpunan bagian namanya atau subset. Himpunan bagian. Himpunan A itu dikatakan subset dari himpunan B jika untuk semua anggota A juga merupakan anggota B. Ini kurang B-nya ya. Juga merupakan anggota B. Dikatakan A subset dari B. Jika semua anggotanya A itu ada pada anggotanya B. Dituliskan seperti ini. Ini kalimat matematisnya. Ini kan kalimat banyak ini deskripsi. Matematika itu kan bagaimana menuliskan sesuatu yang banyak menjadi sesuatu yang lebih simpel. Simpel maksud saya. Jadi kayak gini ini kan banyak itu. Perlu banyak tinta, perlu banyak tenaga untuk menuliskan. Tetapi yang ini lebih singkat. A subset B jika dan hanya jika semua X elemen A, X-nya juga elemen B. Kayak gitu maksudnya. Itu maksud dari subset. A dikatakan subset B jika semua anggota dari A itu merupakan anggota dari B. Kalimat matematisnya seperti ini. Contohnya itu seperti ini. Ketika kita punya P, himpunan bilangan asli. Kemudian Q, himpunan bilangan cacah. Bilangan asli itu mulai berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau bilangan cacah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya gitu ya. Jadi, bilangan asli itu ada pada bilangan cacah. Iya nggak? Bilangan asli yang mulainya dari 1 itu ada pada bilangan cacah. Karena bilangan cacah mulainya dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Artinya, di sini kita bisa menuliskan P itu subset dari Q. Kenapa, Pak? Ya, karena semua himpunan atau semua anggota himpunan P itu ada pada himpunan Q. Kayak gitu ya. Jadi P subset dari Q. Dan ingat di sini, nanti kita akan bahas lebih dalam yang ini. Yang untuk pertemuan keempat, kalian cukup terima aja dulu bahwa himpunan kosong itu merupakan subset dari seluruh himpunan. Gitu ya. Ini kalian terima dulu, nanti kita akan bahas di pertemuan depan. Himpunan kosong merupakan subset dari seluruh himpunan. Gitu ya. Lanjut ke relasi antar himpunan yang kedua, himpunan yang sama. Kalau kemarin itu kita berbicara tentang ekuivalen, di sini himpunan yang sama. Dua himpunan, himpunan A dan B disebut himpunan yang sama jika mereka saling subset. Gitu ya, jika mereka saling subset. Kalimat matematisnya gimana? A itu sama dengan B jika dan hanya jika A subset B, B subset A. Jadi saling subsetnya itu di situ. A subset B, B subset A. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya seperti ini. P itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Q anggotanya 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat, semua anggotanya P ada pada Q. Ya enggak? Kemudian, semua anggotanya Q ada pada P. Saling subset, bukan? Ketika saling subset, maka P sama dengan Q. Dari sini kita tahu
Kalau urutan pada saat menuliskan himpunan itu tidak mempengaruhi. Kayak gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 atau 5, 4, 3, 2, 1 itu merupakan himpunan yang sama. Kayak gitu. Dua himpunan ekivalen. Nah, ini berbeda dengan kemarin ya. Ini ada dua perbedaan, himpunan yang sama dan himpunan yang ekivalen. Kalau kemarin kan kita berbicara tentang logika gitu ya, cuma ada ekivalen saja. Sekarang himpunan, bedakan antara himpunan yang sama dengan himpunan yang ekivalen. Kalau yang sama itu saling subset, kalau dua himpunan ekivalen, jika banyak anggotanya sama. Jadi kita berbicara tentang banyak anggota. Banyak anggota itu disimbolkan dengan N buka kurung kayak gini ya. Bacanya gini, A, himpunan A ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika banyak anggota dari himpunan A sama dengan banyak anggota dari himpunan B. Ketika P-nya itu samain ya, P1, 2, 3, 4, 5. Artinya ada berapa banyak, oh sorry ya, maaf, ini A saja. Anggap ini A, ini B. Soalnya di sini A, ini B gitu ya. Sekalipun kalian menggunakan P ya nggak masalah sebenarnya, pokoknya kalian paham. Karena ini hanya merubah variabelnya saja. Anggap ini A, atau tetaplah ini P. P itu 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa anggotanya dari P? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5, Pak. Oke. NP itu artinya anggota dari P adalah 5. Kayak gitu ya. Kalau NQ, 1, 2, 3, 4, 5. NQ-nya juga 5, Pak. Sama ya, 5 ya. NP sama dengan NQ. Artinya apa? P ekivalen dengan Q. Kayak gitu ya. Jadi ini kita sudah berbicara tentang banyaknya anggota suatu himpunan. Banyaknya anggota suatu himpunan kosong ya, anggotanya berapa? Anggotanya 0. Maksudnya banyak anggotanya loh ya, sekali lagi saya ulangi, banyak anggota dari himpunan kosong itu berapa? 0. Kan nggak punya anggota, kan nggak punya anggota. Kalau pertanyaannya himpunannya apa? Ya nggak ada, kosong. Kalau pertanyaannya himpunannya berapa, beda kan ya, apa dan berapa. Kalau pertanyaannya berapa, ya 0. Kalau pertanyaannya apa, nggak ada, kosong. Bedakan dengan himpunan yang isinya itu cuma 0, tok. Anggotanya itu cuma 0. Berarti anggota tersebut berapa banyak anggotanya? Ya 1. Apa? Ya 0 itu. 0 kan cuma 1 katanya. Gitu ya. Saya rasa nggak ada masalah. Kita masuk ke operasi himpunan. Yang pertama namanya gabungan. Gitu ya, gabungan. Oke, gabungan. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya adalah semua anggota A atau semua anggota B. Gitu ya. Sekali lagi, gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya adalah anggota A atau anggota B. Semua anggota A atau semua anggota B. Kayak gitu ya. Nggak ada masalah. Contohnya kayak gini. Ini kalimat matematisnya. Gabungan itu disimbolkan kayak gini. Ya, union. Bacanya ya tetap A gabungan B adalah X, sedemikian hingga X-nya itu elemen A atau X-nya itu elemen B. Contohnya seperti ini. P adalah himpunan bilangan 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Artinya apa? Bilangan genap ya. Yang Q adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ini apa? Bilangan ganjil. Ketika kita menggabungkan, otomatis menjadi himpunan bilangan cacat. Atau ketika kita mendaftar, maka himpunannya adalah beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Pak, kenapa kok di sini atau kok gak pakai dan? Kan ini gabung ini ya. P dan Q gitu misalnya. Ingat, kamu berpikirnya terbalik berarti. Di sini coba, himpunan yang anggotanya adalah semua anggota A atau semua anggota B. Jadi kita melihatnya di sini. Ini kan gabungannya bukan melihat yang P dan Q-nya. Kita melihatnya itu berdasarkan P gabungan Q, bilangan cacahnya. Misalkan di dalam P gabungan Q di sini kan di dalamnya itu kan ada 10 misalkan, ya nggak? 10 itu anggotanya mana? 10 itu anggotanya P, gitu kan? Kemudian di dalam sini ada nggak 11? Iya ada. 11 itu anggotanya Q. Oh, berarti ini semua kalau nggak anggotanya P, ya anggotanya Q. Atau dengan kata lain, kalau nggak anggotanya P atau anggotanya Q. Kayak gitu ya. Jadi sudut pandangnya itu dirubah dari sini.
Jangan dari sini kemudian digabung jadi dan. Gabungnya itu dari sini. Mikirnya itu dari sini. Oh, anggota-anggota pada himpunan ini ketika sudah digabungkan loh ya, itu ternyata kalau tidak anggotanya ini. Dengan kata lain, oh, anggota-anggota yang ada pada gabungan dua himpunan itu anggota pada P atau anggota pada Q. Makanya di sini kata ataunya digunakan. Gitu ya. Kita masuk ke operasi himpunan yang berikutnya, yaitu irisan. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang berisikan anggota A dan B. Sama. Saya jelaskan dulu notasinya seperti ini. Mirip dengan gabungan, cuma terbalik. Ya, bacanya gimana? A irisan B adalah suatu himpunan X yang anggotanya X sedemikian hingga X-nya itu anggota A dan X-nya anggota B. Contohnya, Pak, kayak gini. 0, 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9. Ada yang sama enggak? Nggak ada, Pak. Oh, kalau nggak ada berarti P irisan Q adalah himpunan kosong. Karena nggak ada yang sama. Kenapa, Pak, kok seperti itu? Andai kata, saya punya contoh ya. Andai kata ini ya, P-nya itu tak ubah. Yang ini tak ubah. Berapa? 1, 2, 3. Jadi ada 3. 1, 2, 3, gitu aja. Kemudian yang Q, 3, 4, 5. Jadi yang P tadi kan 1, 2, 3. Yang Q, 3, 4, 5. Berarti irisannya itu berapa? Irisannya hanya 3 saja. Kenapa? 3 itu adalah anggota himpunan P dan anggota himpunan Q. Gitu ya. Jadi sama, kita harus melihatnya yang di bawah. Irisannya. Ya, 3 itu adalah anggota dari P dan anggota dari Q. Nah, muncul kata dan kan barusan. Pak, kalau misalnya 2 gimana? Kalau misalnya 2 kamu masukkan sini salah. Kenapa? Karena 2 itu anggotanya P, kan 1, 2, 3 itu ya. Tetapi bukan anggotanya Q. Soalnya Q kan 3, 4, 5. Makanya ada kata dan di sini. 3 tadi itu anggotanya P dan anggotanya Q. Makanya di sini irisan itu diwakilkan dengan kata dan atau N. Gitu ya. Caranya itu dicari yang sama. Kalau yang ini kan semua. Oke, selanjutnya komplement. Operasi himpunan yang ketiga, komplement. Komplement itu gimana? Komplement dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya ada di himpunan semesta namun tidak ada pada A. Ya, sekali lagi, kalau misalnya yang ditanyakan adalah komplement dari A, berarti himpunan yang berisikan semua anggota yang ada pada himpunan semesta tapi tidak pada himpunan A. Contohnya seperti ini. Oh, ini simbolnya dulu ya. A komplement, ada yang bilang A absen kayak gitu. Sama. Ada buku yang menotasikan seperti ini, ada yang seperti ini. X merupakan himpunan yang anggotanya X sedemikian hingga X itu anggota dari semesta dan X itu bukan anggota dari A. Gitu ya. X bukan elemen dari A atau bukan anggota dari A. Oke, sekarang begini. Ini contohnya ya. Contohnya ketika kita berbicara semestanya itu bilangan asli, dan A-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti A komplemennya itu seperti apa? Ya, semua bilangan asli kecuali 1, 2, 3, 4, 5. Apa itu? Ya, berarti X sedemikian hingga gitu ya. Kalau mau lengkap, X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 6X elemen bilangan asli. Berarti kan 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kecuali yang ini. Gitu ya? Saya rasa nggak ada masalah. Oke, lanjut operasi himpunan. Selanjutnya, yaitu selisih himpunan. A selisih B merupakan himpunan yang anggotanya adalah semua A. Ingat ya, A selisih B berarti semua A, tetapi bukan B. Semua A, bukan B. Berarti A selisih B. Dinotasikan seperti ini. A selisih B adalah himpunan X yang anggotanya adalah X sedemikian hingga X itu anggotanya A, tetapi X itu bukan anggotanya B. Oke? Tetapi X itu bukan anggotanya B. Atau dengan kata lain, koma itu kan tetapi, dan gitu ya. Ingat-ingat dengan yang konjungsi kemarin. Maka bisa kita tuliskan menjadi irisan, karena bentuknya sama dengan dan.
X bukan elemen B itu kan artinya X elemen B komplement. Ya nggak? X bukan elemen B artinya X elemen B komplement. Maka X elemen A dan X elemen B komplement. Ada kata dan, kita bisa gunakan irisannya X elemen A irisan B komplement. Jadi kalian bisa pakai definisi yang ini ataupun definisi yang ini. Contohnya apa? Contohnya kayak gini. Misalkan P 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Himpunan bilangan apa itu? Bilangan ganjil. Mudah sekali. Kemudian ada himpunan Q. Isinya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Himpunan bilangan apa itu? Himpunan bilangan prima. Kayak gitu ya. Jadi P selisih Q adalah semua himpunan pada P yang tidak ada pada Q. Satu ada pada P. Ada pada Q nggak? Nggak ada. Oke, kita tuliskan di sini. 3 ada pada P. Ada pada Q nggak? Oh, ada juga ternyata. Nggak usah dituliskan. 5 ada juga. 7 ada juga. 9 ada juga nggak? Nggak. Berarti dituliskan. Kayak gitu semuanya. Ya, jadi ketemu nanti 1, 9, 15, 21, 25, 27, dan seterusnya. Mudah ya? Nggak ada masalah. Oke, sekarang kita lanjut ke diagram Venn. Oke, kalau misalnya yang ini dulu. Yang ini kira-kira melambangkan apa? S itu semesta ya. Yang ini himpunan A, yang ini himpunan B. Kalau yang di A-share semuanya, yang biru kan semuanya. Berarti melambangkan apa? Gabungan. Ya, jadi yang seperti ini melambangkan gabungan. Jadi daerah yang di A-share adalah himpunan A dan juga himpunan B. Kayak gitu. Jadi ini yang melambangkan gabungan. Selanjutnya yang ini. Semesta. C, himpunan C itu ada pada himpunan B. Himpunan B ada pada himpunan A. Kira-kira melambangkan apa ya? Topik yang sudah kita bahas sebelumnya. C ada pada B, B ada pada A. Berarti subset. Ya, subset adalah semua anggotanya ini ada pada anggotanya ini. Semua anggotanya ini ada pada anggotanya ini. Kan gitu tadi ya. Jadi di sini bisa dikatakan C subset dari B dan B subset dari A. Gitu ya. Pak, boleh nggak saya bilang C itu subset dari A? Boleh, kan semua C itu ada pada A. Gitu ya. Oke, kita masuk diagram Venn yang kedua. Oh, ini apa nih, Pak? Kok sepertinya ada dua himpunan ya? Yang kuning sama merah, tetapi sama. Ini apa ya? Membahas tentang topik yang mana ya? Ini membahas tentang himpunan yang sama. Ya. Jadi himpunan yang sama. Kenapa, Pak? Kan saling subset, ya. Ya, saling subset berarti sama. A ada di dalam B, B juga ada di dalam A. Artinya A sama dengan B. Itu ya, himpunan A sama dengan himpunan B. Kalau ini hanya contoh saja. Ketika himpunan A-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B-nya 4, 5, 6, 7. Ketika yang ditanya adalah irisan, maka irisannya adalah yang sama, 4 dan 5. Kayak gitu ya, 4 dan 5. Kalau gabungan ya semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gak ada masalah. Selanjutnya yang ini. Oh, Pak, ini ada himpunan A, ada semesta. Tapi yang di A-share kok yang luar ya, Pak ya? Bukan yang A-nya. Berarti melambangkan atau membahas topik yang mana yang sudah kita bahas? Karena selain A, Pak, berarti dia komplement. Komplement itu kan semua anggota yang ada pada semesta, tapi bukan pada A. Berarti di sini adalah A komplement. Kayak gitu ya. Saya rasa nggak ada masalah. Kita lanjut yang terakhir. Pak, di sini ada A. Yang di A-share itu ini tapi, Pak. Yang B itu enggak. Berarti yang di sini itu enggak, Pak. Ini melambangkan apa kira-kira ya? Yang itu berarti melambangkan A selisih B. A selisih B kan definisinya anggotanya A tetapi tidak merupakan anggotanya B. Jadi yang di sini itu kan anggotanya A tetapi bukan anggotanya B. Kalau yang di sini, Pak, itu kan sebenarnya anggotanya A. Iya, anggotanya A, tapi kan juga anggotanya B. Maka tidak dihasil. Yang dihasil cukup ini saja. Sret. Kemudian gini, sret. Kayak gini ya. Jadi yang dihasil cuma biru ini. Kayak sampai satu lingkaran itu. Jadi gini. Kayak gitu ya. Mungkin itu untuk diagram Venn, kita akan bahas lagi diagram Venn nanti. Nah, ini latihan saja. Tentukan benar dan salah. Di sini kalian tidak perlu menggunakan pembuktian yang terlalu jelimet, nanti pembuktian akan kita bahas
di topik pertemuan kelima, kalau nggak salah ya, kelima, yang jelas di pertemuan selanjutnya. Jadi ini kalian tentukan benar dan salah dengan cara kalian menggunakan contoh. Silakan buat himpunan A dan B itu terserah kalian. Benar nggak kalau A gabungan B itu sama dengan B gabungan A? Gitu ya. Yang kedua, benar nggak A irisan B itu sama dengan B irisan A? Gitu ya, Kak. Jadi kalian buat himpunan A, kalian buat himpunan B. Kemudian cari A gabungan B. Cari B gabungan A. Sama nggak ya? Kayak gitu ya. Sama dengan yang poin kedua, poin ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9. Sama semuanya. Ya. Silakan kalian pikirkan, cari contohnya. Nanti kita bahas pada sesi diskusi. Mungkin itu ya. Silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tanggalkan di kolom komen, atau tidak, mungkin kita akan bahas lebih dalam saja di forum diskusi melalui WhatsApp group. Gitu ya. Oke, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Untuk pertemuan keempat ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.